Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Uliana Siva dengan NIM 192409192 dari kelas 19 3A30. Di sini saya akan menjelaskan protokol autentikasi, Kerberos, LDAP, OAuth, manajemen kunci, dan sertifikat. Protokol autentikasi. Protokol autentikasi adalah seperangkat aturan yang digunakan sistem untuk memverifikasi identitas Anda. Pada dasarnya, ini adalah proses untuk membuktikan Anda adalah Anda. Tujuannya adalah memastikan hanya pengguna sah yang bisa mengakses sistem, seringkali melalui sesuatu seperti password, token OTP, dan sidik jari. Kerberos. Kerberos adalah protokol autentikasi jaringan yang sangat aman dan menggunakan sistem tiket terenskripsi. Pengguna cukup login sekali untuk mendapatkan tiket utama. Tiket ini kemudian digunakan untuk meminta tiket layanan spesifik untuk mengakses berbagai server di jaringan tanpa perlu memasukkan password berulang kali. Ini adalah dasar dari fitur Single Sign-On atau SSO dan banyak digunakan di Microsoft Active Directory. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. LDAP adalah sebuah protokol atau bahasa yang dirancang untuk mengakses dan mengelola layanan direktori. Layanan direktori adalah database terpusat yang menyimpan informasi penting pengguna, grup, dan komputer, seperti buku telepon perusahaan. Fungsi utama LDAP bukanlah autentikasi, melainkan untuk mencari mengambil data dari direktori tersebut yang kemudian sering digunakan oleh aplikasi untuk memverifikasi login. Selanjutnya ada OAuth atau Open Authorization. OAuth berfokus pada otorisasi yang berarti pemberian izin. Ini berbeda dari autentikasi. Konsepnya adalah mengizinkan satu aplikasi atau pihak ketiga untuk mengakses data Anda di aplikasi lain, misalnya data Google Calendar, tanpa Anda harus memberikan password Google Anda. Ini bekerja dengan memberikan token akses yang terbatas, mirip seperti kunci valet. Tombol Login with Google adalah contoh klasik dari OAuth. Manajemen kunci dan sertifikat. Sertifikat digital. Sertifikat digital pada dasarnya adalah paspor digital yang membuktikan kepemilikan sebuah kunci publik. Fungsinya adalah untuk mengikat sebuah identitas, seperti nama domain, dengan kunci publik spesifik. Keaslian sertifikat ini dijamin karena ditandatangani secara digital oleh pihak ketiga terpercaya yang disebut Certificate Authority atau CA. Inilah teknologi di balik ikon gembok HTTPS di browser. Selanjutnya ada manajemen kunci. Manajemen kunci adalah keseluruhan proses untuk mengelola siklus hidup kunci kriptografi atau kunci digital yang dipakai untuk enkripsi dan dekripsi data. Tujuannya adalah untuk memastikan kunci-kunci ini tetap aman dan rahasia. Proses ini mencakup pembuatan kunci yang kuat, penyimpanan yang aman, distribusi ke pihak yang berwenang, rotasi atau penggantian berkala, dan penghancuran kunci saat sudah tidak terpakai. Oke, selanjutnya saya akan membuat website enkripsi dan dekripsi. Nah, di sini saya sudah membuat website untuk enkripsi dan dekripsi. Ada beberapa metode, ada MD5, SHA-256, BASE64, AES, 3DES, dan ROT13. Mari kita bedah satu persatu kode untuk setiap metode yang digunakan. Yang pertama ada MD5.
Ini adalah metode paling sederhana. PHP memiliki fungsi bawaan bernama MD5. Fungsi ini mengambil input teks, misalnya seperti admin, dan menjalankan algoritma hash MD5 padanya. MD5 akan selalu menghasilkan string 32 karakter, contohnya seperti ini. Proses ini satu arah dan tidak bisa dibalik didekripsikan. Yang kedua ada metode SHA-256. Ini mirip dengan MD5, tapi menggunakan algoritma yang lebih baru dan aman. Kita menggunakan fungsi hash, di sini fungsi hash, dan parameter pertamanya SHA-256. Memberitahu fungsi untuk menggunakan algoritma SHA-256. Parameter keduanya adalah text input. Seperti ini, misalnya kita ketik admin. Nah, hash akan menghasilkan string 64 karakter. Seperti MD5, ini adalah satu arah, jadi tidak bisa didekripsi. Yang ketiga ada base 64. Saat memilih base 64, klik enskripsi, PHP akan menjalankan fungsi bawaan yaitu base 64 encode. Fungsi ini mengambil input teks apapun, misalnya ketikkan di sini klik enskripsi. Nah, hasilnya akan mengubah format teks menjadi sangat spesifik. Teks hasil ini hanya terdiri dari huruf A sampai Z besar, A sampai Z kecil, angka 0 sampai 9, serta karakter-karakter seperti garis miring. Tujuan utamanya adalah untuk transportasi data. Base 64 mengubah data menjadi teks aman yang dijamin bisa dikirim dan diterima oleh sistem apapun tanpa rusak. Nah, saat didekripsikan, PHP akan menjalankan fungsi base 64 decode seperti ini. Ini adalah kebalikan dari base 64 encode. Fungsi ini membaca teks base 64 yang dimasukkan dan mengubah kembali menjadi data aslinya. Ia akan menjadi teks asli yang tadi. Yang keempat ada metode AES. Ini adalah metode enskripsi simetris yang kuat atau standar industri. Kita menggunakan mode AES256CBC. Untuk cara kerjanya, yaitu memastikan pengguna memasukkan kunci. Pada OpenSLL Cheaper if length mendapatkan panjang if yang benar, yaitu 16 byte untuk AES256CBC. Untuk OpenSLL Random Pseudobytes membuat data acak aman atau IV. Sepanjang itu, IV adalah initialization vector, adalah data acak yang wajib ada untuk membuat enskripsi mode CBC aman. OpenSSL Encrypt butuh kunci dengan panjang pas, yaitu 32 byte untuk AES256. Triknya adalah kita hash passwordnya menggunakan secret key pakai SHA-256 yang hasilnya 32 byte untuk menjadikan kunci yang valid. OpenSSL Encrypt menggabungkan input teks AES-Cheaper, yaitu metodenya, key, kuncinya, if, data acak.
menjadi data terenkripsi. Kita harus menyimpan if untuk dekripsi nanti. Caranya adalah dengan menempelkan if di depan data terenkripsi seperti ini, if titik ciphertext. Lalu kita base 64 enkode seluruh hasilnya agar bisa ditampilkan sebagai teks biasa. Selanjutnya adalah proses dekripsi. Base64 dekode adalah input dari pengguna, lalu kita potong pakai substr. 16 byte pertama adalah if len, yaitu if kita. Sisanya ciphertext adalah data yang terenkripsi. Inilah alasan kita menempelkan if di depan saat enkripsi tadi. Lalu kita buat ulang kunci enkripsi dengan cara yang sama persis seperti saat enkripsi, yaitu menggunakan hash 256, secret key, dan true. Lalu kita panggil open SSL decrypt menggunakan ciphertext, key, dan if yang sudah kita pisahkan tadi. Jika secret key yang dimasukkan salah, maka key yang dihasilkan akan berbeda. Akibatnya, Open SSL Decrypt akan gagal dan mengembalikan false, yang lalu kita tangkap sebagai error. Yang kelima ada 3 dash atau triple dash. Kodenya sama persis dengan AES tadi. Yang menjadi perbedaannya yaitu di metode triple dash kita menggunakan T-dash cipher, yaitu dash ed3 cbc. 3 dash butuh kunci 24 byte. Jadi setelah kita hash password jadi 32 byte, hash SHA256, kita potong substr-nya agar hanya diambil 24 byte pertamanya. Selain itu, cara menangani if dan menggabungkan if dengan ciphertext dan memisahkannya saat dekripsi, semuanya identik dengan cara kerja AES. Yang keenam ada ROT13. ROT13 cara kerjanya adalah menggeser setiap huruf sebanyak 13 langkah. Misalnya A menjadi N dan B menjadi O dan sebagainya. Uniknya, strROT13 juga berfungsi sebagai enskripsi dan dekripsi. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.